Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi di suasana yang baru dan tentunya dengan semangat yang baru. Untuk memberkahi pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya coba diperiksa kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir? Oh ya, Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, selanjutnya periksa juga di sekitaran kursi, meja. Apakah ada sampah? Oke, aman ya. Jadi kita udah siap untuk belajar. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita dengan materi yang baru, coba diingat-ingat lagi. Siapa yang masih ingat bilangan apa yang pernah dipelajari ketika SD dulu? Ya, silakan Rizka. Ya, bilangan asli, terus bilangan cacah ya. Nah, kalau misalnya ibu tanya ya, 2 tambah 3 berapa? Oke, 5. 5 tambah 6? 11. Oke. Kalau 5 kurang 2? Iya, 3. Kalau misalnya ibu tanya nih, kebalikannya 2 dikurang 5. Apa? 3? Yakin? Ayo coba, yang lain ada yang mau memberikan jawaban juga nggak? Oke, gini, ibaratnya gini, ibu punya 2 apel nih, ibu mau memberikan ke Rizka 5. Apakah apel ibu cukup untuk memberikan 5? Sementara ibu cuma punya 2. Iya, benar, berarti berkurang 3. Nah, itu. Nah, perlu ada kan jenis bilangan yang merepresentasikan itu. Nah, itu disebut apa? Mungkin pernah dipelajari sebelumnya waktu SD. Iya, benar, bilangan negatif. Nah, jadi kita akan gak jauh-jauh ya belajar tentang bilangan tersebut. Namun sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami apa itu bilangan bulat. Terus yang kedua, kita akan membandingkan bilangan bulat tersebut. Dan yang ketiga, kita akan melakukan operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, selanjutnya, mari kita lihat dulu gambar berikut. Nah, semuanya pasti punya kulkas kan? Ya pastilah, cuman pernah nggak dilihat ada pengatur suhu kulkas di dalam kulkas tersebut? Ya, semacam tombol. Belum ya? Nah, nanti coba ya dilihat lagi di rumah. Oke, kita ganti gambar selanjutnya. Gambar termometer, siapa yang udah pernah lihat yang asli? Oke, masih belum familiar ya? Oke, kita ganti dulu gambar yang lain. Next. Oke, nah coba gambar ini. Pasti lebih pernah lihat ya misalnya di HP ataupun di berita ya tentang cuaca ataupun tentang suhu yang ada di setiap negara. Oh iya, betul Rizky, memang di negara kita nggak ada ya negatif suhunya karena memang nggak ada musim dingin. Tapi kan di negara lain insya Allah kan nanti ketika kita berkunjung kan kita udah tahu ya kalau suhunya itu di bawah negatif kan. Iya, akan begitu dingin ya? Iya, benar. Nah itu, jadi ada lagi nggak kira-kira yang anak-anak ibu tahu? Iya, tentang bilangan negatif. Oh iya, apa ya? Oh, tentang buku rekening. Ya, kenapa? Oh iya, ada minus ya. Nah, itu berarti ada pengeluaran di situ, makanya tandanya minus. Nah, ternyata banyak ya manfaat ataupun representasi dari bilangan bulat negatif ini. Terus kita kan mau belajar bilangan bulat ya. Sebenarnya apa sih bilangan bulat itu? Tadi udah ada spillnya dari bilangan asli, bilangan cacah, terus ini ada bilangan negatif. Ya, jadi bilangan bulat itu apa dong? Oke, kita ambil contoh lain. Silahkan, siapa yang mau maju? Oke, Cika, silahkan. Nah, coba berdiri di suatu tempat. Nah, coba kamu geser satu langkah ke kanan. Oke, geser lagi ke kiri satu langkah. Berubah nggak tempatnya? Enggak ya, tetap di posisi semula. Kalau ibu suruh geser ke kiri satu langkah, iya, berarti kalau kita gambarkan garis bilangan, berarti ada 0 sebagai titik pertama, titik asal, terus geser ke kanan tadi satu langkah, terus yang geser ke kiri juga satu langkah. Jadi kalau kita buat 1, 0, 1, ini maksudnya apa ya? Kok satunya ada 2 ya? Nah, jadi kita perlu apa? Iya, kita perlu arah. Nah, biasanya simbol arah itu apa? Iya, betul, panah. Apalagi? Oh, ada banyak ya. Nah, tapi dari semua banyaknya itu, karena kita bicara tentang bilangan, kita akan menggunakan notasi, iya, yang berbentuk strip itu, yaitu negatif. Jadi, sebelah kanan nanti positif, dan sebelah kirinya nanti adalah bilangan negatif, agar memudahkan kita untuk melihat notasi. Nah, jadi apa itu bilangan bulat? Iya, berarti bilangan bulat itu memuat bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat
negatif. Nah, kalau misalnya itu menurut Rizky, gimana? Ya, bilangan cacah dan bilangan negatif. Boleh juga ya, karena bilangan cacah udah memuat 0, boleh. Oh iya, boleh. Bilangan positif itu bilangan asli boleh. Nah, istilahnya memang terlihat berbeda, tapi sama. Sama maksudnya. Ya, lanjut. Kita sekarang akan membandingkan bilangan-bilangan tersebut. Oke. Nah, lihat di sini, misalnya Ibu ambil bilangan negatif 2 dan 1. Kira-kira tanda ini lebih dari atau kurang dari yang lebih cocok? Yuk, coba lihat garis bilangannya. Iya, betul sekali Alia. Betul, karena min 2 itu lebih kecil dari 1. Nah, bisa kita lihat buktinya dari garis bilangan. Nah, sekarang coba angka 8. Titik-titik, tandanya apa? Sama 2. 8 sama negatif 2. Ya, silahkan. Iya, Roy. Ya, berarti 8 lebih dari negatif 2. Nah, gampang kan? Berarti kita udah paham ya, kalau misalnya membandingkan dua bilangan itu, bilangan bulat positif, negatif itu bisa ya, dengan mudah ya. Ya, baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, kita bisa buat perumpamaan seperti, misalnya kita beli bakso nih, kita beli bakso, harga bakso itu 10.000. Terus kita lupa, kita cuma bawa uang 5.000. Berarti kita kekurangan berapa lagi? Iya, 5.000 lagi, sehingga 5 kurang 10, 5.000 kurang 10.000 jadi negatif 5.000. Jadi kita kekurangan 5.000 lagi. Nah, itu kalau pakai perumpamaan. Ataupun kita punya hutang nih 2.000, terus kita cuma punya uang 1.000. Berarti ketika kita bayar, yang sisanya uang atau hutang? Iya, hutangnya 1.000. Nah, atau bisa pakai nih garis bilangan. Nah, kalau pakai garis bilangan bisa kita lihat langkahnya seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan ini animasi yang menggunakan perumpamaan keping. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, ini ada sebuah animasi yang bisa anak-anak coba. Nah, nanti Ibu ajarkan dulu di sini, nanti bisa dicoba juga di rumah. Oke. Yang pertama, anggap yang positif ini keping biru, yang negatif itu keping merah. Nah, kita pakai konsepnya adalah apabila satu keping biru atau yang positif digabungkan atau dipasangkan sama satu keping merah, itu kan akan hasilnya 0 gitu kan. Nah, jadi kita akan mencari pasangan dari keping merah dan biru sehingga sisanya itulah hasilnya. Oke, kita tes ya. Nah, misalnya kita isi dulu di sini 5. Berarti kalau 5 kan positif ya, jadi 5 keping biru, dan di bawahnya ada misalnya 7. 7, berarti 7 ini adalah positif keping biru. Jadi, kita bisa pilih nih di sini, mau positif, mau penjumlahan atau pengurangan. Misalnya pengurangan. Berarti 5 kurang 7 hasilnya adalah negatif 2. Kenapa? Kenapa ya? Yang awalnya yang 7 ini keping biru kok jadi merah? Nah, jadi kalau misalnya kita anggap keping biru itu adalah hal-hal yang positif, terus kita kurangi nih hal-hal positif ini. Kalau hal positif yang kita kurangi berarti gak bagus kan? Jadi negatif, jadi kepingnya bisa berwarna merah. Jadi jadinya kita cuma punya 5 keping biru dan 7 keping merah, sehingga ketika kita pasangkan sisanya adalah 2 keping merah. Oke, kita coba lagi, misalnya ada tetap yang di atas ini 5 keping biru, terus coba ya kita tetap operasinya kurang, terus yang di bawahnya kita buat negatif 7, berarti ada 7 keping merah. Nah, oke, kita klik, hasilnya, loh, kok semuanya jadi keping biru ya? Nah, padahal kan kita kurangi keping merah kan, ada 7 keping merah. Nah, ibaratnya gini, misalnya ada hal-hal yang negatif nih dari diri kita, misalnya kita suka belanja hal yang gak berguna, terus kita kurangi hal-hal tersebut, berarti makin bagus nggak? Ya iya kan, makin bagus kan, makin positif. Makanya yang awalnya dia jadi keping merah, ketika kita kurangi hal-hal yang negatif ini, maka dia menjadi positif. Sehingga tadi 5 keping biru ditambah 7 keping merah yang menjadi biru, jadinya semuanya biru jadi 12. Gitu. Dan lain sebagainya, bisa dieksplor aja. Namun,
bisa selanjutnya bisa dilihat di LKPD. Nanti anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Kalau misalnya ada yang nggak mengerti, boleh bertanya ke ibu. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, gimana? Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi, tapi bukan presentasi yang seperti biasanya. Jadi, ibu telah menyiapkan spot-spot untuk anak-anak tiap kelompok. Namun ada yang standby di situ untuk menjelaskannya kepada kelompok lain. Jadi perwakilan anggota dari kelompok tersebut bisa berkeliling untuk menanyakan konsep ataupun menanyakan temuan dari kelompok lain, sehingga nanti bisa kembali ke kelompoknya lagi membawa ilmu-ilmu yang baru. Oke? Ibu mulai dari sekarang ya. Presentasi ataupun saling berkomunikasi ke kelompok lain dimulai. Oke, selesai. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran. Sebelumnya Ibu kasih kuis dulu. Dan ini dari quizzes yang telah Ibu siapkan. Nah, boleh di-scan dulu barcode-nya. Oke. Soalnya nggak banyak, cuma 10. Dan ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks seperti itu. Jadi yang tentang belajar kita pada hari ini. Coba. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah kita udah dapat nih hasilnya. Bagaimana? Ya, alhamdulillah rata-rata semuanya paham ya, karena nilainya di atas 80. Bagus sekali, alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita simpulkan lagi. Yang pertama apa tadi? Apa itu bilangan bulat? Iya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Oke, next selanjutnya. Bagaimana membandingkan bilangan? Ya, bisa pakai tadi. Iya, perumpamaan cerita ataupun misalnya dari garis bilangan, dan mungkin kalian punya cara yang lain yang lebih strategis, boleh. Terus yang ketiga, ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan pada bilangan bulat, gimana? Iya, kita bisa juga pakai garis bilangan. Terus apa lagi? Bisa pakai perumpamaan atau pakai keping positif dan negatif. Nah, jadi ini link animasinya bisa dicoba lagi di rumah ya. Jadi ini bisa untuk dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang masih nggak mengerti, boleh nanti tanyakan lagi. Oke, alhamdulillah sekian untuk hari ini. Insya Allah jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung yang perkalian dan juga pembagian pada bilangan bulat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajaran hari ini karena akan sangat berguna untuk menunjang pembelajaran yang selanjutnya seperti itu. Dan terima kasih sudah berpartisipasi. Sebelumnya kita tes dulu bagaimana perasaan kalian berpembelajaran hari ini. Boleh kita klik dulu. Shuffle. Iya, apakah semuanya senang? Iya. Apakah semuanya ada yang bingung? Atau biasa aja? Oh iya, ternyata banyak lebih senang ya hari ini, alhamdulillah. Berarti semuanya udah paham. Baik, sekian untuk hari ini. Kita apresiasi dulu untuk kita semua yang sudah melakukan tugas dengan baik, belajar dengan baik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.